Kalau kamu mendengar nama Karen Carpenter, banyak orang yang langsung teringat akan suaranya yang lembut dan hangat, suara yang terasa menenangkan bahkan ketika hidupnya terasa berat. Tapi di balik keindahan suaranya, ada cerita gelap yang menggerogoti hati dan tubuhnya. Dunia mengenalnya sebagai penyanyi dari grup band The Carpenter, tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa Karen sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih berat dibandingkan tekanan karirnya. Karir The Carpenter sangat melesat saat Karen masih sangat muda. Tur panjang, jadwal yang padat, wawancara tanpa henti, dan kamera yang selalu menyorot membuat hidupnya berjalan tanpa ruang bernafas. Tapi tekanan yang sebenarnya bukan berasal dari ruang publik. Dalam biografi Little Girl Blue, karya Randy L. Smith, yang dikutip dari laporan sejarah musik yang dilansir dari NPR, telah diceritakan bagaimana keluarga Carpenter, terutama ibunya, Agnes, yang sangat perfeksionis dan kritis. Fokus keluarganya lebih sering tertuju pada Richard sebagai anak yang berbakat. Sementara Karen tumbuh sebagai anak dengan keinginan yang kuat untuk membuktikan dirinya agar mendapatkan cinta yang sama besar. Pada masa awal karirnya, Karen tidak terlalu memikirkan berat badannya. Namun, komentar media mengenai berat badannya mulai bermunculan. Mengenai tubuh dan berat badan, hal itu adalah sesuatu yang sangat umum pada era 70-an ketika standar kecantikan dikendalikan oleh industri. Dilansir dari The Guardian, tekanan ini menjadi pemicu awal kebiasaan diet Karen. Diet yang sederhana itu berubah menjadi diet yang obsesif. Ia mulai menghitungi kalori secara ekstrim, menghindari banyak jenis makanan, dan perlahan tubuhnya makin mengurus. Lewat dokumenter dan wawancara arsip, beberapa temannya mengatakan bahwa Karen sering berkata, "I just need to lose a little more." Padahal tubuhnya pada saat itu sudah sangat kurus. Dalam film dokumenter The Karen Carpenter Story yang banyak dibahas dalam tulisan retrospektif, orang-orang terdekatnya mengenal Karen sebagai sosok yang ingin tampil sempurna di depan semua orang. Ia hampir tidak pernah menunjukkan emosi yang negatif, bahkan ketika tubuhnya melemah, ia tetap tampil tersenyum di atas panggung, tetap tampil dengan profesional, dan menutupi kondisinya dari publik. Tapi efek anoreksianya tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Pada tanggal 4 Februari tahun 1983, Karen Carpenter meninggal dunia karena gagal jantung akibat komplikasi dari anoreksia nervosa. Informasi ini dilansir dari The New York Times dan BBC pada hari kematiannya. Dunia seketika tersadar di balik suaranya yang lembut, ada pergulatan batin yang tidak pernah ia ungkapkan secara langsung. Melihat gejala dan riwayat hidupnya, kondisi Karen sangat sesuai dengan kriteria anoreksia nervosa menurut DSM-5. Anoreksia ditandai oleh ketakutan intens terhadap kenaikan berat badan, distorsi citra tubuh, perilaku membatasi makan secara ekstrim, serta penurunan berat badan drastis yang bisa membahayakan tubuh. Pada Karen, semua tanda itu sangat terlihat jelas. Ia terus merasa bahwa tubuhnya belum cukup kurus, meskipun tulang-tulangnya sudah sangat jelas terlihat. Ia menilai harga dirinya dari penampilan, selalu ingin memenuhi harapan orang lain, dan menggunakan kontrol terhadap makan sebagai cara mengatasi kecemasan. Jika kita membahas anoreksia, kita sebenarnya tidak membicarakan diet yang biasa. Hal ini bukanlah tentang ingin tampil menarik saja. Ini adalah kombinasi yang kompleks yang melibatkan fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Orang dengan anoreksia melihat tubuhnya secara keliru, merasa tidak layak jika tidak jadi kurus, dan sering menggunakan kontrol makanan untuk mengisi kekosongan emosional. Pada Karen, anoreksia menjadi bahasa untuk mengekspresikan perasaannya yang selama ini ia tahan.
seperti ketakutan, kebutuhan akan diterima, dan keinginan membungkam kegelisahan yang tak pernah benar-benar tersampaikan. Untuk memahami kasus rumit seperti yang Karen alami, kita bisa melihat melalui 4 pendekatan teori psikologi yang paling relevan. Masing-masing pendekatan ini memberikan sudut pandang yang berbeda yang didasari oleh pemikiran yang mempengaruhi teori tersebut. Pendekatan psikologi yang pertama adalah pendekatan psikoanalisa yang banyak dipengaruhi oleh Hildebrandt, Sigmund Freud, dan Melanie Klein. Hildebrandt adalah tokoh yang sangat penting dalam kajian anoreksia secara psikoanalitik. Brahe menjelaskan bahwa anoreksia muncul pada individu yang tumbuh dari keluarga yang overprotektif dan perfeksionis, sehingga anak mengalami kesulitan untuk menentukan identitas diri dan mengenali kebutuhan dirinya sendiri. Jika Brahe menganalisis Karen, ia mungkin akan mengatakan bahwa anoreksia yang dialami Karen adalah perjuangan untuk kontrol. Karena hampir semua aspek kehidupan Karen ditentukan oleh orang lain seperti keluarga, label rekaman, dan publik. Tubuhnya menjadi satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan. Sedangkan Freud dengan teori konflik tak sadar mungkin melihat anoreksia Karen sebagai bentuk penekanan emosi terhadap figur ibu yang dominan. Di satu sisi, Melanie Klein menyoroti bagaimana seseorang dapat menginternalisasi kritik dari orang tua hingga membuat tubuhnya menjadi target kemarahan dan rasa tidak berharga. Kelebihan dari teori ini adalah kedalamannya dalam menjelaskan tentang dinamika keluarga dan konflik emosi yang Karen alami. Sedangkan kelemahan dari teori psikoanalisa ini adalah sifatnya yang sulit diukur secara ilmiah. Teori yang kedua adalah teori kognitif perilaku yang dipelopori Aaron T. Beck dan dikembangkan secara khusus untuk eating disorder oleh Christopher Fairbairn. Aaron T. Beck berpendapat bahwa gangguan emosional berasal dari pola pikir yang keliru, seperti pikiran saya hanya berharga kalau saya sempurna atau saya harus kurus agar saya dicintai. Pikiran ini sangat cocok dengan cara Karen melihat dirinya sendiri. Sedangkan Fairbairn menjelaskan bahwa dalam anoreksia, individu menganggap berat badan adalah pusat dari harga diri. Jika Fairbairn menganalisa Karen, ia akan menjelaskan bagaimana tekanan karir, perfeksionisme, dan pencarian validasi membuat Karen terus mengejar berat badan yang mustahil. Kelebihan pendekatan ini adalah efektivitasnya secara klinis dan kemampuannya menjelaskan pikiran obsesif Karen. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah kurang mampu melihat konflik emosi dan dinamika keluarga yang lebih dalam. Teori pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sosial budaya yang dipelopori oleh Gregory Bateson dan Susan Bordeaux. Bateson melihat perilaku manusia sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Bateson mungkin akan melihat anoreksia Karen sebagai hasil antara ketidakseimbangan antara tuntutan karir, keluarga, dan peran gender dalam budaya saat itu. Sedangkan Susan Bordeaux sebagai salah satu tokoh feminis menjelaskan bahwa tubuh perempuan sering dipolitisasi oleh media dan standar kecantikan. Bisa jadi Bordeaux akan mengatakan bahwa Karen adalah korban industri yang menilai perempuan dari penampilan luar, bukan bakatnya. Tekanan untuk terlihat sempurna memperburuk kondisi emosinya, membuatnya memandang tubuhnya sebagai proyek yang terus disempurnakan. Kelebihan teori ini adalah kuat dalam menjelaskan konteks sosial yang mempengaruhi Karen. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah kelemahannya menjelaskan faktor internal seperti pola pikir dan trauma.
Pendekatan yang keempat adalah pendekatan humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Viktor Frankl. Rogers menjelaskan bahwa gangguan psikologis muncul ketika diri sejati seseorang tidak sesuai dengan diri ideal yang ia kejar. Karen ingin menjadi dirinya sendiri, tapi ia merasa harus menjadi versi yang sempurna yang diinginkan keluarganya dan publik inginkan. Roger akan melihat anoreksia Karen sebagai hasil ketidakmampuannya mengekspresikan kebutuhan pribadinya dan mungkin menilai bahwa Karen kehilangan makna dalam hidupnya. Tekanan dari luar membuatnya kehilangan arah sehingga ia mencoba mencari kendali melalui tubuhnya. Kelebihan teori humanistik ini adalah dari segi empatinya. Sedangkan kelemahan dari teori humanistik ini adalah kurangnya fokus dari aspek medis dan biologis anoreksia. Jika kita bandingkan keempat teori tersebut, semuanya akan memberikan potongan puzzle yang melengkapi cerita Karen Carpenter. Pendekatan psikoanalisa menjelaskan hubungan rumit Karen dengan ibunya. Pendekatan kognitif perilaku menjelaskan pikiran obsesif dan perfeksionisme. Pendekatan sosial budaya menjelaskan tekanan dalam industri musik. Yang terakhir, pendekatan humanistik menjelaskan konflik identitas dan kebutuhan akan cinta. Ketika potongan-potongan itu disatukan, kita melihat bahwa anoreksia Karen bukan hanya tentang tubuhnya yang terus mengecil, tetapi tentang kehilangan rasa kontrol, kehilangan suara, dan kehilangan makna hidup. Kisah Karen Carpenter adalah pengingat bahwa gangguan makan atau anoreksia bukan sekedar tentang makanan atau berat badan. Hal ini adalah tentang emosi yang tidak tersampaikan, kebutuhan akan cinta, tekanan sosial, dan harapan yang dipaksakan pada seseorang yang sebenarnya hanya ingin hidup dengan damai. Suara emas Karen mungkin sudah tiada, tapi kisah hidupnya tetap menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kesehatan mental adalah hal yang paling rapuh dan betapa pentingnya memahami manusia jauh lebih dalam dari sekedar apa yang terlihat di permukaan.